Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini kita akan membahas tentang teks fantasi. Teks fantasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi, menambah kosakata baru, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan meningkatkan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami teks fantasi, unsur teks fantasi, struktur teks fantasi, ciri, dan cara pembuatan teks fantasi. Nah, teks fantasi itu apa sih? Teks fantasi itu adalah teks yang berisi imajinasi, di mana para pengarang menggunakan imajinasinya untuk membuat teks ini. Nah, biasanya teks fantasi itu tidak ada di dunia nyata, karena merupakan fiktif atau tidak nyata. Ada beberapa contoh teks fantasi. Ada animasi Jumbo, Bobo Boy, Anjenali, Upin Ipin, terus Tayo, dan masih banyak lagi. Ada beberapa ciri teks fantasi. Yang pertama, adanya keajaiban yang terdapat pada cerita tersebut. Yang kedua, tokohnya memiliki kekuatan atau kesaktian yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah bersifat fiksi, yaitu tidak ada di dunia nyata. Unsur intrinsik dalam teks fantasi ada 4: tema, tokoh, latar, dan alur. Tema adalah ide pokok cerita yang berada di teks fantasi. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda lainnya yang berada di sekitar kita. Dan yang ketiga, itu ada latar. Latar bisa berisi latar suasana, latar tempat, latar waktu, maupun latar yang lainnya. Dan yang terakhir adalah alur. Alur adalah urutan kejadian dalam cerita. Alur ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, struktur dari teks fantasi itu ada 3. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah awalan dari teks fantasi. Biasanya di bagian ini berisi pengenalan tokoh, pengenalan watak, terus konflik awal yang biasanya ada di teks fantasi. Yang kedua, itu adalah komplikasi. Komplikasi adalah adanya konflik atau masalah yang biasanya timbul dalam teks fantasi. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah bagian akhir dalam teks fantasi yang bisa berisi penyelesaian dari masalah yang ada di konflik. Contoh teks fantasi berjudul Hutan Misteri Arven. Orientasi: di negara Eldora terdapat hutan misteri bernama Arven. Hutan ini dikenal sebagai tempat tinggal makhluk magis dan pohon-pohon yang bisa berbicara. Tidak sembarangan orang bisa memasukinya, kecuali mereka yang memiliki hati yang tulus. Aurel, seorang anak yatim piatu berusia 13 tahun, tinggal di desa yang berbatasan langsung dengan hutan tersebut. Ia sering mendengar kisah tentang kristal Arvan, batu ajaib yang konon bisa mengabulkan satu permintaan terbesar dari siapapun yang menemukannya. Komplikasi. Suatu hari, desa Aurel dilanda kekeringan parah. Sumur-sumur mengering, ladang mati, dan ternak satu persatu mati. Sang kepala desa mohon bantuan ke kerajaan, namun bantuan tak kunjung datang.
Aurel memutuskan untuk masuk ke hutan Arven demi menemukan kristal itu dan menyelamatkan desanya. Tapi, hutan itu bukan tempat biasa. Ia dihadang oleh makhluk bayangan, teka-teki pohon tua, dan ilusi yang mencoba menyesatkannya. Puncaknya, Aurel harus memilih antara menggunakan kekuatan kristal untuk membangkitkan orang tuanya yang telah tiada atau menyelamatkan desanya. Resolusi. Dengan berat hati, Aurel memilih untuk menyelamatkan desanya. Saat ia menyentuh kristal dan mengucapkan permohonannya, cahaya terang menyelimuti hutan. Awan mendung bergulung dan hujan pun turun basahi tanah Eldoria. Hutan Arven menghilang keesokan harinya, seolah tak pernah ada. Namun, sumur kembali penuh, tanaman tumbuh, dan desa hidup kembali. Aurel menjadi pahlawan yang tidak hanya berani, tapi juga bijak dalam memilih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang telah kita sampaikan adalah teks fantasi adalah karya sastra yang mengandung imajinasi. Contohnya animasi Jumbo, Bobo Boy, Tayo, Ejenali, dan lain sebagainya. Ciri teks fantasi terdapat keajaiban, tokoh unik dan bersifat fiksi. Ada pula unsur intrinsik pada teks fantasi, yaitu tema, tokoh, latar, dan alur. Yang terakhir adalah struktur teks fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, karena kita telah membahas tentang materi pembelajaran teks fantasi, para peserta didik diharapkan membuat teks fantasi yang terdiri dari struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Serta peserta didik diharapkan untuk mengisi kuisis yang sudah tertera di samping. Nah, teman-teman masih ingat nggak apa yang udah kita bahas dari awal sampai akhir? Yang pertama, teks fantasi. Teks fantasi adalah teks yang berisi imajinasi yang ada di dalam diri pengarang. Yang kedua adalah ciri teks fantasi yang berisi tokohnya yang imajinatif, terus memiliki kekuatan, berisi fiktif atau tidak nyata. Terus yang ketiga ada contoh dari teks fantasi, yaitu ada animasi Jumbo, ada Bobo Boy, terus ada Ejen Ali, Upin Ipin, dan masih banyak lagi. Ada juga unsur dari teks fantasi berupa tema, tokoh, alur, dan latar. Dan yang terakhir adalah struktur dari teks fantasi yang berubah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baiklah, sekian dari apa yang telah saya jelaskan. Sampai jumpa dan bye-bye.